Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu serta saudara yang sedarman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan sejahtera. Pada kesempatan ini, saya, Nikade Yuniarita Mahayani, akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Manusia dan Atman dalam Pandangan Hindu. Hidup sebagai manusia adalah anugerah yang luar biasa. Dalam ajaran Hindu, manusia dianggap sebagai makhluk yang istimewa karena diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, seperti pikiran, kecerdasan, dan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Namun, apakah kita benar-benar memahami siapa diri kita? Apakah kita sekedar tubuh fisik yang terlihat atau ada sesuatu yang lebih mendalam dalam diri kita? Dalam ajaran Hindu, manusia adalah makhluk dualis yang berarti terdiri dari dua elemen utama, yaitu tubuh fisik stula salira dan roh halus atma. Melalui wacana ini, mari kita renungkan lebih dalam tentang hakikat manusia dan atman, serta apa yang menjadi tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Dalam agama Hindu, manusia disebut sebagai jiwatman, yaitu perpaduan antara tubuh jasmani yang fana dan atman yang kekal. Jiwatman berasal dari kata jiwa yang berarti makhluk hidup, dan atman yang berarti jiwa. Dengan kata lain, manusia adalah atman yang terikat pada tubuh sementara. Ajaran Hindu menjelaskan bahwa tubuh fisik kita terdiri dari 5 elemen dasar, yaitu Panca Mahabhuta. Yang pertama, Pertiwi tanah, yang kedua apa air, yang ketiga Teja api, yang keempat Bayu udara, dan angkasa adalah luang. Elemen-elemen ini bersifat sementara dan akan kembali kepada asalnya saat manusia meninggal dunia. Sebaliknya, atman adalah bagian dari Ida Sang Yang Widiwasa yang bersifat kekal, tidak dilahirkan dan tidak pernah mati. Sebagai disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 20, yaitu Na jayate mriyate vakadeshin nayam bhutafan bhavita fana bhuya ajo nitya sasvato yam purano nahayate hayamane sarire, yang berarti roh tidak dilahirkan dan tidak mati. Ia tidak datang dari keadaan dan tidak menjadi tidak ada. Ia kekal, abadi, dan purba. Ia tidak binasa ketika tubuh dihancurkan. Dari sloka ini kita diajarkan untuk memahami bahwa keberadaan manusia tidak hanya terbatas pada tubuh fisik. Tubuh kita akan rusak seiring waktu, tetapi atman akan tetap hidup sebagai bagian dari Tuhan. Dalam ajaran Hindu, atman adalah roh suci yang merupakan percikan dari Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Atman bersifat abadi, murni, dan tidak terpengaruh oleh apapun yang bersifat duniawi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan atman seringkali dilupakan karena manusia terjebak dalam maya atau ilusi duniawi. Maya membuat berpikir bahwa kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui materi, harta, dan kesenangan duniawi. Padahal kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan ketika manusia menyadari bahwa dirinya adalah atman yang terhubung dengan Tuhan. Kitab suci Upanishad seringkali menjelaskan bahwa manusia tidak berbeda dari Tuhan. Salah satu pernyataan terkenal dalam Canda Yoga Upanishad adalah Tattvamasi, yang berarti engkau adalah itu. Ungkapan ini mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia adalah manifestasi kecil dari Tuhan. Dengan menyadari atman dalam diri,
manusia dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan. Sebagai makhluk hidup, manusia seringkali terikat pada dunia fisik. Tubuh fisik membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, kebutuhan rohani manusia seringkali diabaikan. Dalam hal ini, Hindu mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah kendaraan, sementara Atman adalah pengemudinya. Ajaran Hindu menekankan pentingnya harmoni antara tubuh, pikiran, dan roh. Dalam konteks ini dikenal dengan konsep Trikaya Parisuddha, yaitu Manacika Parisuddha yang berarti pikiran yang suci, Wacika Parisuddha yang berarti ucapan yang benar dan baik, dan Kayika Parisuddha yang berarti perbuatan yang luhur. Dalam Mundaka Upanishad dijelaskan, Devau Supranau Sayajan Sakyam Samanam Fiksanam Parishars Jabate, yang berarti ada dua burung yang tinggal di pohon yang sama. Yang satu sibuk memakan buah dan yang sementara lainnya hanya menyaksikan. Pohon dalam sloka ini melambangkan tubuh manusia. Burung pertama adalah jiwa individu yang sibuk menikmati kesenangan duniawi, sedangkan burung kedua adalah Atman yang tenang, menyaksikan segala sesuatu dengan kesadaran ilahi. Sloka ini mengajarkan bahwa meski manusia sibuk dengan urusan dunia, ia tetap memiliki Atman yang selalu ada dalam dirinya. Dalam ajaran Hindu, tujuan utama manusia adalah mencapai moksa, yaitu kebebasan dari samsara atau lingkaran kelahiran dan kematian. Moksa hanya dapat dicapai ketika manusia menyadari hakikat dirinya sebagai Atman dan melepaskan keterikatannya pada dunia. Bhagavad Gita bab 6 sloka 29 menjelaskan, Sarvabhutasnam Atmanam Sarva Bhutani Cantamni Iksate Yoga Yuktama Savatra Sama Darsana, yang berarti orang yang bersatu dengan yoga sejati melihat Tuhan yang ada di dalam semua makhluk, dan semua makhluk di dalam Tuhan. Ia memiliki pandangan yang sama terhadap segala sesuatu. Untuk mencapai moksa, Hindu menawarkan 3 jalan spiritual utama, yaitu yang pertama adalah Jnana Marga, yang berarti jalan pengetahuan dan kebijaksanaan. Melalui jalan ini manusia belajar untuk memahami dirinya sebagai Atman dan melepaskan keterikatan pada dunia. Yang kedua yaitu Karma Marga, jalan tindakan tanpa pamrih dengan melaksanakan dharma dan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Manusia dapat menyucikan dirinya. Yang ketiga yaitu Bhakti Marga, jalan pengabdian penuh cinta kepada Tuhan dengan rasa cinta dan pengadilan. Manusia dapat mencapai ketuhanan, kesatuan dengan Tuhan. Ketiga jalan ini saling melengkapi dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan jalan spiritual, manusia tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk melihat diri kita sebagai lebih dari sekedar tubuh fisik. Kita adalah Atman, percikan suci dari Tuhan, yang diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, menjauhkan dharma dan berusaha mencapai kebahagiaan sejati melalui kesadaran rohani. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan menuntun kita semua untuk lebih memahami hakikat manusia dan Atman,
Demikian Dharma Wacana ini saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widi Wase. Om Santi Santi Santi.